Selamat pagi, selamat datang di Visit Nusantara. Gimana nih kabar kalian selama pandemi? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan pernah lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Di episode perdana kali ini, tim Visit Nusantara bakal ngajakin kalian keliling ke kota Magelang. Selain itu, tim Visit Nusantara juga akan berbagi berbagai macam hal dan juga informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Jadi jangan sampai kelewatan ya, tetap pantengin kita di Visit Nusantara. Setelah kita puas bermain di sekitaran kota Magelang, saatnya kita beralih ke Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Telagorejo, Kecamatan Grabak. Di sana kita akan menemukan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi, yakni Curug Sekar Langit. Untuk sampai di Dusun Telagorejo, kita dapat menempuh perjalanan sekitar 20 hingga 30 menit dari pusat kota Magelang. Selama perjalanan menuju Dusun Telagorejo, kita akan disuguhi pemandangan yang sangat cantik, asri, dan juga segar. Terlihat adanya Gunung Telomoyo dan juga Gunung Andong yang akan menambah keindahan alam di sekitar Dusun Telagorejo. Setelah sampai di Dusun Telagorejo, tim Visit Nusantara langsung memasuki kawasan wisata Curug Sekar Langit. Halo Sobat Visit Nusantara, jadi di episode perdana kali ini tim Visit Nusantara tuh lagi berada di daerah Magelang yang kebetulan akan mengunjungi destinasi wisata yaitu Curug Sekar Langit. Curug ini tuh berada di Dusun Telagorejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Dan yang jelas tuh aku nggak bakal sendirian nih. Aku ada temen yang asli Magelang yang kebetulan tuh dia juga suka traveling, suka bepergian. Jadi langsung aja kita panggil. Halo. Halo. Ya, boleh dikenalin dulu Mbak, siapa namanya? Oke. Halo guys, penerkan gue namanya Mala dan di sini gue dimintai sama teman gue nih buat nemenin dia masuk ke Sekar Langit. Sekar Langit. Dulu tuh pernah ya kesini, cuma udah lama banget dan sekarang nggak tahu kondisinya gimana. Nah karena itu sekalian aja kita mau masuk lihat kondisi sekarang ini. Ya, kalian pasti penasaran kan bagaimana keadaan Curug Sekar Langit sekarang ini, apalagi setelah pandemi gitu kan. Pasti akan ada mungkin beberapa perubahan lah. Jadi langsung aja kita cek itu masuk. Dari pintu masuk kawasan Curug Sekar Langit, kita akan menempuh perjalanan sekitar 10 hingga 15 menit untuk sampai di Curug Sekar Langit. Dalam perjalanan memasuki area Curug Sekar Langit, kita akan melewati jalanan setapak dan juga beberapa anak tangga dengan kontur jalanan yang sedikit menanjak, serta di kanan kiri terdapat rimbunan pohon yang menambah kesejukan selama perjalanan. Setelah kurang lebih 15 menit perjalanan, akhirnya kita sampai di bawah Curug Sekar Langit. Terlihat dengan adanya sisa-sisa bangunan dan juga sampah yang menumpuk di aliran Curug Sekar Langit. Meski begitu, keindahan Curug Sekar Langit masih bisa kita lihat dan juga kita rasakan loh Sobat Visit Nusantara. Oke ya, jadi Sobat Visit Nusantara, sekarang kita udah sampai di lokasi, tepatnya nih di Curug Sekar Langit, Dusun Telagorejo, Kabupaten Magelang. Ya, kalau menurut Mala sendiri, keadaannya yang sekarang sama yang waktu dulu Mbak Mala kesini tuh gimana? Kalau dulu aku kesini tuh karena mungkin baru dibuka ya, jadi rame, terus masih terawat juga, masih bersih gitu. Kalau sekarang beda jauh banget ya. Udah tertutup, terus perawatannya juga menurut aku udah kurang banget dibanding sama yang dulu. Kamu udah cek juga? Ya, jadi Mbak Mala kan kalau menurut Mbak Mala itu sendiri backpacker tuh yang gimana? Kalau menurut aku ya, Yeah. pengetahuan aku tuh backpacker tuh gimana kita itu kalau kita
mau jalan-jalan atau mau traveling dan lain sebagainya itu gimana caranya kita bisa ngelakuin itu tetapi dengan budget yang minim. Oh, iya. Dan kita juga membawa barang-barang secukupnya aja. Misalnya kalau sekarang ini kan kita kesini ya, kalau aku paling cuma bawa HP sama bawa dompet, tas gitu aja. Jadi ya nggak perlu yang berlebihan gitu. Yang simpel dan memudahkan diri kita Ya, sendiri ya betul. gitu. Terus kalau misal kita pergi atau backpackeran ke kota-kota lain gitu, misalnya kayak luar provinsi atau bahkan luar Jawa, itu gimana menurut Bang? Ya kalau itu kan tergantung manajemen kita sendiri ya. Kita itu backpacker juga harus mentingin manajemen uang, jelas. Oh, iya. Manajemen uang. Kalau kita mau pergi ya kita harus tahu dulu transport kita berapa, terus makan kita, jangan lupa juga penginapan. Nah itu juga penting kan. Jadi kita bisa manajemen kira-kira uang segini kita cukupnya sampai mana, terus destinasi wisata yang kita bisa datangin tuh yang mana-mana aja gitu. Oh iya, siap. Terus kalau misal buat Mbak Mala sendiri, kayak kan menurut Mbak Mala kan backpackeran itu kayak bepergian tapi menggunakan budget seminimal mungkin. Nah, tapi kira-kira pernah nggak sih Mbak Mala kayak mungkin kayak pergi ke kota lain tapi dengan budget yang sangat-sangat minim gitu? Aku kalau itu mending aku cerita pengalaman aja Oh iya, boleh. Jadi Kita di sini sharing-sharing aja. Oke. Jadi dulu pernah backpackeran gitu ya keluar kota gitu. Terus itu kan mungkin gara-gara aku juga keasikan main di destinasi wisata gitu. Belum sempat nyari penginapan dan padahal itu udah malam banget kan. Otomatis kan harus cepet-cepet kita dapat tempatnya buat kita nginep gitu. Ya akhirnya kita cuma tanya-tanya channel kita kira-kira di situ tuh mana gitu yang budgetnya murah tapi bisa langsung ditempatin juga. Nah itu aku dapat satu tempat yang bener-bener udah malam loh, padahal itu udah dapat yang harganya tuh murah sama fasilitasnya juga ada gitu yang ya enak lah, yang nyaman gitu. Itu bener-bener suatu keajaiban sih menurut aku kan. Mantap banget ya. Kalau buat Mbak Mala sendiri kayak kan di Indonesia kan kota kan banyak kan, ya kan, kotanya juga bagus-bagus, wisatanya juga keren-keren juga. Yang buat Mbak Mala itu berkesan banget tuh kemana? Kalau dengan budget yang minim ya, kalau budget yang minim jelas di Jogja, dekat, terus banyak destinasi wisata juga kan, dan di situ juga kita bisa milih-milih hotel yang murah juga, penginapan yang murah, bukan hotel sih tapi kayak penginapan. Losmen gitu ya? Itu berarti itu teman-teman buat sobat-sobat dari Visit Nusantara, kalau kita mau pergi backpackeran tuh yang penting tuh ada manajemen uang, manajemen tempat dan waktu, yang semua tuh menurut Mbak Mala ini kayak terangkum dalam satu konsep tuh namanya itinerary. Jadi setiap kita mau pergi backpackeran itu kita harus menuliskan atau membuat konsep itu terlebih dahulu. Nah, gitu. buat lisan kayak gitu. Betul. Mantap. Yang terakhir Mbak Mala, kalau Mbak Mala kan kayak udah pernah ceritain pengalamannya tadi itu kan, pergi ke penginapan dengan budget minim gitu kan. Nah, dari sobat Visit Nusantara itu sendiri juga kita ada rekomendasi tempat. Iya. Tapi khusus untuk di episode perdana ini kita mau rekomendasiin tempat penginapan yang murah di daerah Magelang. Oh, gitu. Oke. Mau tahu? Mau tahu dong. Oke, kita langsung lihat aja. Cucuran air yang deras menambah kesejukan tersendiri ketika kamu sampai di Curug Sekar Langit. Tempat ini bisa jadi tempat yang sangat cocok untuk kamu yang sedang merasa penat dengan hiruk pikuk kota. Suasana yang tenang, nyaman, serta sejuk bisa sangat cocok untuk kamu yang ingin menyegarkan pikiran loh Sobat Visit Nusantara. Oke, kita kan tadi udah selesai main di daerah ini nih, di Purworejo. Gimana Pak? Sekar Langit. Oh iya, udah selesai main-main, terus sekarang kita lapar gak? Lapar dong. Gitu Jelas dong. dong. Pengen nyari itu nggak, makan-makan daerah sini? Boleh, mau coba? Oke, boleh. Wait ya, kan sebelum kalian jalan, kita dari tim Visit Nusantara mau kasih challenge ke kalian buat makan dengan budget yang udah kita tentuin. Kalian penasaran gak sih budget yang kita tentuin itu berapa? Berapa? Lu penasaran banget. Dengan budget segini, diusahakan kalian berdua bisa makan dan udah kenyang ya. 15.000, kira-kira bisa nggak ya?
Kita coba aja lah daripada nggak makan. Cabut. Cabut. Yuk. Mana ya? Dari mana ya? Ini apa nih? Yang paling dekat. Warung Ini biasa ya? warung biasa. Warung kopi. Ada nih soto ceker 7.000. Kamu guys, soto ceker 7.000. Langsung cabut gas. Lapar banget. Silakan. Oh, Pak. Mau pesan, Pak. Tapi kira-kira 15.000 di sini dapat apa ya, Pak? Bakso. Bakso ada. Iya. Mau bakso? Mau. Oke, bakso. Bakso Dua. 2. Ya, oke. Dua porsi. Tunggu ya, Pak. Iya, iya. Makasih Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih Pak. Oke, Enak. cobain. Tadi aku udah nyobain kuahnya tuh lumayan ngerasa banget bumbunya ya. Worth it lah banget. Oh. Pokoknya cuma 15.000 dapat 2 kan. Iya. Baksonya tuh kayak apa ya? As gitu loh. Tempatnya juga nyaman kan. Iya, betul. Cobain mininya. Aku cobain bakso. Iya, kita udah selesai makan ya, Mbak Mala. Makannya gimana? Menurut aku sih rekomendasi. Dan dari tim Nusantara juga kita punya 4 rekomendasi lain buat makan yang di sekitaran Magelang. Itu apa aja? Cek. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Peluk cium, bolak-balik peluk cium. Sana sini lagi-lagi. Happy. Muah. Stop. Kenapa? Kuman yang kamu bawa bisa sebabkan masalah kesehatan untuk adik. Makanya daya tahan kulit dan pakai Lifebuoy. Hah? Kulit punya daya tahan untuk lawan kuman. Lifebuoy bekerja dengan daya tahan kulit dan lawan kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy dan daya tahan kulit. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat. Tapi, kita bisa saling mengisi semangat lagi dengan dorongan, senyuman, atau dengan rasa penuh selera dari Indomie goreng. Aroma dan rasanya selalu bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Floridina Coco baru. Kelapa jeruk siap minum pertama di Indonesia. Sekarang jeruk Florida kesukaanmu bercampur dengan segarnya air kelapa asli. Yummy! Bulir jeruk utuh, seger, dan Coco Beats yang bouncy. Floridina Coco baru. Cobain 2-in-1 Tropical Freshness. Bouncy, fresh, and fun. All the fun begins with Floridina Coco baru. Harga Rp3.000 dari Wings Food. Ngomongin soal traveling, pasti kita akan membutuhkan perlengkapan untuk menemani perjalanan kita. Nah, di segmen ini, Yanuar akan berbagi tips dan juga cara packing yang bisa kalian ikuti. Jadi, jangan kemana-mana ya. Let's check this out. Ya, balik lagi di Visit Nusantara. Pada episode spesial kali ini, aku mau sharing-sharing dikit mengenai cara packing untuk para backpacker, baik yang mau ada di penginapan maupun yang backpacker secara mandiri yang pergi ke alam-alam gitu. Kira-kira apa saja alatnya? Mari kita lihat. Check it out. Halo Sobat Visit Nusantara. Di episode spesial Visit Nusantara kali ini kita akan melakukan tips packing untuk kegiatan backpacker. Jadi yang pertama tuh yang perlu disiapin dalam kegiatan
backpacker ataupun traveling itu kita harus menggunakan ini namanya tas carry atau tas yang memiliki ukuran yang besar. Terus selanjutnya tuh ada sleeping bag untuk sebagai tempat kita tidur kalau misalkan kita tidak bermalam di hotel atau misalkan kita lagi berada di tempat yang jauh dari peradaban. Selanjutnya yang ketiga tuh ada ini namanya tenda. Kalau untuk kegiatan backpacker itu sendiri, tenda yang digunakan itu sebisa mungkin itu yang memiliki bobot yang ringan dan digunakan untuk diri kita saja. Kayak misal tenda yang memiliki ukuran 1-2 orang saja. Terus selanjutnya ada yang penting itu ada baju ganti, baju celana, dan pokoknya tuh hal yang important atau penting yang perlu kita bawa ketika melakukan kegiatan backpacker. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga ada alat masak, nesting, kompor, dan bahan bakarnya yaitu gas yang kecil ini. Selanjutnya ada tumbler untuk sebagai tempat air dan juga sangkir untuk ngopi-ngopi gitu. Selanjutnya yang nggak kalah penting itu bahkan ini yang kayak kemana-mana itu kita bawa itu ada jaket. Jaketnya kalau bisa itu yang windproof dan waterproof. Selanjutnya ada sepatu trekking sepatu yang digunakan untuk melakukan kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Selanjutnya ada kita kan nggak tahu ya kalau misal di kegiatan selama melakukan backpacker ini ada kendala-kendala, ada kayak satu musibah atau gimana itu, jadi kita udah siap sebagai pertolongan pertama ketika kita mengalami suatu kendala. Ketika kita bawa keril kan nggak mungkin gitu kalau misal tiba-tiba cuaca itu tidak mendukung, itu kita harus siap sedia dengan membawa rain cover untuk keril ini sendiri. Karena kita nggak tahu kalau misal selama berperjalanan itu akan ada masalah apa aja yang muncul, dan sebagai seorang sobat Visit Nusantara yang baik itu kita harus siap sedia untuk mendapatkan solusi. Maksudnya siap sedia dalam kita tuh harus siap dengan semua prepare dan persiapan ketika akan melakukan kegiatan backpacker. Ya, langsung saja kita mulai tips packing dari tim Visit Nusantara. Yang pertama itu ada lepas. Yang pertama itu ada hal yang paling penting, yaitu tas atau keril yang digunakan sebagai tempat atau wadah kita untuk mengemas barang-barang selama berpergian. Hal yang pertama kita packing itu ada tenda. Tenda ini digunakan ketika kita mungkin sedang berada jauh dari peradaban, ketika di suatu tempat kita tidak menemukan hotel atau penginapan. Nah, tenda ini cukup berfungsi sebagai tempat kita untuk beristirahat. Dan sedikit tips ya, untuk kegiatan backpacker ini ketika kita akan membeli tenda itu sebaiknya kita memilih tenda yang memiliki kapasitas yang cukup untuk 1 atau 2 orang saja, karena saat kita berpergian itu kalau membawa tenda terlalu besar kita akan kesulitan, karena selain berat juga memakan tempat yang banyak. Dan yang perlu diketahui sobat dari Visit Nusantara ini bahwa sebenarnya packing untuk melakukan kegiatan backpacker dan packing untuk melakukan pendakian itu memiliki perbedaan. Selanjutnya itu ada kantung bibir atau sleeping bag. Tips buat sobat Visit Nusantara itu kalau misal packing itu sebisa mungkin ditekan sampai bawah biar tasnya itu muat banyak barang bawaan kita. Ini adalah
intinya itu pakaian ganti. Kita pakaian plastik itu agar pakaian ganti ini tetap terjaga kebersihannya, juga tidak basah dan tidak tercampur dengan hal-hal bau lain yang ada di dalam keril. Barang yang kita masukkan selanjutnya itu ada kompor dan nesting. Selanjutnya itu ada yang bagas ini bisa ditaruh di bagian samping keril seperti ini. Untuk makanan ringan ya, makanan ringan ini kita bisa taruh di keril bagian dalam untuk memenuhi ruangan-ruangan sisa di sebelah kompor maupun nesting. Dan air mineral dan botolnya ini kita taruh di bagian keril samping. P3K, lalu ada peralatan mandi ini kita bisa taruh di bagian tas keril atau di bagian head. Selanjutnya kita pasang badan keril dengan bagian atas keril. Dan perlu sobat Sis Nusantara pastikan itu ketika mengklik antara badan dengan bagian atas keril itu harus kencang ya, harus sampai klik gitu biar barang-barangnya tuh tidak jatuh-jatuh harus. Yang terakhir ada rain cover, ini bisa ditaruh di bagian samping keril itu ada ruang yang ketika mungkin ada hujan atau gimana itu ngambilnya itu bisa mudah, nggak perlu bongkar-bongkar ke dalam. Begitupun dengan sarung tangan itu bisa kita taruh bagian samping keril sebelah sini ataupun bisa ditaruh di bagian head keril. Dan kebetulan kalau saya pribadi itu lebih suka ditaruh di sini karena lebih praktis. Center ini opsional, bisa ditaruh di mana aja sebenarnya, tapi biar gampang ngambilnya tuh kita taruh di sebelah samping. Cangkir ini kita taruh di sini begini di bagian keril. Bagian akhirnya itu kita tinggal merapikan rep-rep yang kurang kencang di keril agar keadaan tas ini semakin kompak dan enak dilihat. Nah, Sobat Visit Nusantara, itu dia tadi tips packing dari Yanuar. Setelah ini, tim Visit Nusantara akan kembali lagi dengan berbagai info menarik, jadi jangan kemana-mana ya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat. Tapi, kita bisa saling mengisi semangat lagi dengan dorongan, senyuman, atau dengan rasa penuh selera dari Indomie goreng. Aroma dan rasanya selalu bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Floridina Coco baru. Kelapa jeruk siap minum pertama di Indonesia. Sekarang jeruk
Florida kesukaanmu bercampur dengan segarnya air kelapa asli. Yummy! Bulir jeruk utuh, seger, dan Coco Beats yang bouncy. Floridina Coco baru. Cobain 2-in-1 Tropical Freshness. Bouncy, fresh, and fun. All the fun begins with Floridina Coco baru. Harga Rp3.000 dari Wings Food. Peluk cium, bolak-balik peluk cium. Sana sini lagi-lagi. Happy. Muah. Stop. Kenapa? Kuman yang kamu bawa bisa sebabkan masalah kesehatan untuk adik. Makanya daya tahan kulit dan pakai Lifebuoy. Kulit punya daya tahan untuk lawan kuman. Lifebuoy bekerja dengan daya tahan kulit dan lawan kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy dan daya tahan kulit. Halo Sobat Visit Nusantara, balik lagi di Visit Nusantara. Di segmen kali ini, tim Visit Nusantara bakal kasih rekomendasi penginapan dan juga tempat makan murah yang pastinya akan cocok dengan kamu yang lagi backpackeran ke Magelang. Penasaran kan ada apa aja? Yuk kita lihat langsung aja, let's check this out. Rekomendasi penginapan yang pertama yakni penginapan Lamere yang terletak di Dusun Dumpoh, tepatnya di Komplek Perumahan Gri Asri, Blok F nomor 11, Kelurahan Potro Bangsan, Magelang Utara. Lokasinya yang sangat strategis dekat dengan pusat kota, bisa kamu pertimbangkan loh Sobat Visit Nusantara. Dengan tarif yang hanya Rp50.000 per harinya, kamu sudah bisa menikmati beberapa fasilitas yang disediakan, seperti televisi, tempat tidur yang nyaman, serta toilet yang bersih. Selain penginapan Lamere, kamu juga bisa menemukan penginapan lain di Dusun Dumpoh, yakni penginapan Abu Bakar. Dengan tarif Rp30.000 per harinya, kamu bisa menikmati fasilitas yang disediakan, yakni tempat tidur yang nyaman, serta toilet yang bersih. Penginapan Abu Bakar ini sangat cocok untuk kamu yang sedang backpackeran ke Kota Magelang. Rekomendasi penginapan selanjutnya yakni penginapan Rinjanendra yang terletak di Jalan Serayu nomor 4, Kampung Menawo, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Dengan tarif Rp50.000 per harinya ini, kamu bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang menarik, yakni tempat tidur yang nyaman, tempat untuk menyimpan barang, serta toilet yang bersih tentunya. Selain rekomendasi penginapan, tim Visit Nusantara juga sudah menyiapkan rekomendasi tempat makan yang murah dan cocok untuk kamu yang sedang backpackeran ke Kota Magelang. Rekomendasi yang pertama yakni Warung Pojok. Tempat ini sangat kita rekomendasikan loh Sobat Visit Nusantara, karena mulai dengan Rp5.000 saja kamu bisa mendapatkan satu porsi makanan yang cukup mengenyangkan loh Sobat Visit Nusantara. Untuk lokasinya memang sedikit di dekat desa, namun dengan makan di sini, kamu jadi bisa menikmati suasana pedesaan. Rekomendasi selanjutnya yakni Warung Butarjo. Warung Butarjo sendiri merupakan warung yang sudah terkenal di kalangan mahasiswa di Kota Magelang. Dengan harga yang cukup terjangkau, kamu bisa menikmati berbagai macam lauk dan pauk dan pastinya mengenyangkan. Rekomendasi tempat makan yang terakhir yakni Warung Baksi. Warung Baksi terletak di Dusun Dumpoh dekat dengan SMP 11. Di Warung Baksi ini, kamu bisa menikmati satu mangkok soto hanya dengan Rp3.000 saja loh. Sangat cocok bukan untuk kamu yang sedang backpackeran ke Kota Magelang. Yap, itu dia tadi keseruan kita di Kota Magelang. Gimana? Kalian tertarik nggak berkunjung ke Kota Magelang? Kalau kalian tertarik berkunjung ke Kota Magelang, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19. Kira-kira di episode mendatang, tim Visit Nusantara bakal kemana lagi ya? Kalau kalian punya rekomendasinya, jangan lupa untuk mention kita di sosial media visitnusantara.id. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye!